Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Fafi Inayatillah, SPD MPD, serta teman-teman Sains Data Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan materi tentang ejaan, pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Tetapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Layinatul Qalbiyah. Yang kedua, ada Umul Khairoh Syari. Yang ketiga, ada Naila Masruroh. Yang keempat, ada Yulia Eka Restania. Dan yang kelima, ada Novia Jun Lestari. Sekian pendahuluan dari kami. Berikut presentasi materi kelompok 3. Di sini aku akan menjelaskan tentang ejaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Secara umum, ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Fungsi ejaan ada 4. 1. Sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Yang kedua, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Dan yang keempat, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Penulisan ejaan dan contoh. Yang pertama, huruf abjad. Terdapat 26 huruf abjad, yaitu yang seperti ada di PPT itu. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan. Terdapat 21 huruf konsonan, yaitu huruf abjad selain huruf vokal. Selanjutnya, huruf diftong. Huruf diftong terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu K, H, N, G, N, Y, dan S, Y. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Dan selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang. Dan yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang atau sebagai sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dan juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar atau hari raya, dan unsur nama peristiwa bersejarah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Dan ya, penulisan ejaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat.
Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang kegunaan dari huruf tebal. Nah, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, penulisan huruf DH seperti pada kata Ramadan yang tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan juga subbab. Contohnya yaitu pada penulisan bab 1 pendahuluan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan kata atau yang disebut juga dengan diksi. Pengertian diksi menurut para ahli yang pertama yaitu Widya Martaya. Diksi adalah kemampuan seseorang untuk membedakan sesuatu nuansa makna dengan tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Kemudian menurut Henry, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili pikiran serta perawatan yang ingin disampaikan dalam pola-pola kalimat tertentu. Yang kemudian menurut Coris Graf, diksi adalah sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan. Nah, menurut KPPI, pilihan kata atau diksi yang tepat dan selaras dalam penggunaannya dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Kemudian ciri-ciri dari diksi yaitu yang pertama, tepat dalam pemilihan kata. Yang kedua, dapat membedakan nuansa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai oleh masyarakat. Diksi juga terdapat syarat-syarat. Di antaranya yaitu ketepatan pemilihan kata, kemampuan membedakan nuansa yang ingin disampaikan dan kata yang tepat sesuai situasi, dan yang terakhir yaitu memiliki pengetahuan kosakata yang baik. Diksi mempunyai fungsi-fungsi tertentu, yaitu yang pertama, membuat komunikasi lebih efektif. Yang kedua, menyampaikan ide gagasan dengan tepat. Yang ketiga, pembaca atau pendengar lebih paham apa yang disampaikan oleh pengarang. Dan yang keempat, ada membentuk ekspresi yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembaca. Nah, diksi atau pemilihan kata juga dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu diksi menurut leksikal. Ada antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan. Yang kedua ada homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama, akan tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Yang ketiga ada sinonim. Sinonim yaitu pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Yang keempat ada polisemi, yang merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna. Kemudian yang terakhir ada homonim. Homonim yaitu kata-kata yang memiliki ejaan yang sama, namun makna dan bunyinya berbeda. Kemudian yang kedua yaitu diksi menurut makna. Ada denotatif, yaitu mempunyai makna tegas atau jelas, dan juga ada konotatif, di mana kata ini mempunyai makna tautan dan mengandung makna konotasi. Kemudian bentuk diksi, yang pertama ada abstrak. Abstrak yaitu sesuatu yang tidak nampak atau tidak terlihat jelas oleh panca indera. Dan kemudian ada yang kedua konkret. Konkret yaitu kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Selanjutnya ada pengertian kata. Kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Nah, kata dibagi menjadi dua, yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna atau cakupan pemakatan yang lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit.
Selanjutnya ada populer dan kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Populer adalah kata-kata sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan mudah dipahami banyak orang. Sedangkan kajian adalah kata-kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Sedangkan kaji adalah penyelidikan atau tentang sesuatu. Selanjutnya ada kata dalam percakapan. Yang pertama ada jargon, yaitu kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan atau lingkungan tertentu. Misalnya, sandi, kode rahasia, atau morse. Yang kedua ada slang, yaitu ragam bahasa tidak resmi dan tidak baku yang sifatnya musiman, dipakai kaum remaja atau kelompok sosial tertentu untuk komunikasi intern dengan maksud agar yang bukan anggota kelompok tidak mengerti. Selanjutnya ada perubahan kata. Yang pertama ada meluas, yaitu kata-kata yang dulunya memiliki arti yang terbatas, kini cakupan maknanya jadi lebih luas. Yang kedua ada asosiasi, yaitu perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Yang ketiga ada menyempit, yaitu kata yang dulunya memiliki makna luas, sekarang maknanya menjadi lebih sempit. Yang keempat ada amelioratif, yaitu pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lama. Yang kelima ada peoratif, yaitu kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari yang dulu. Yang keenam ada sinestesia, yaitu perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlain. Nah, selanjutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya, seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, kalimat efektif ini memiliki ciri-ciri, yaitu antara lain mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud seorang penulis. Kemudian, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat, sistematis, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Yang pertama ada koherensi atau kepaduan, yaitu bagian yang satu dengan bagian yang lainnya memiliki kesatuan makna yang utuh sehingga dapat menyampaikan suatu informasi yang jelas. Kemudian, kalimat harus sistematis dan tidak bertele-tele. Kemudian, di antara predikat, kata kerja, dan objek, tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Kedua, ada kesatuan gagasan. Kalimat efektif harus memiliki kesatuan gagasan dan mengandung satu ide pokok, atau satu pengertian lengkap. Kalimat dikatakan memiliki kesatuan gagasan jika memiliki subjek, predikat, dan fungsi-fungsi kalimat yang lain yang saling mendukung dan membentuk kesatuan tunggal. Contoh, kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari betapa emosi itu seringkali merupakan tenaga pendorong yang amat kuat dalam tindak kehidupan kita. Nah, itu merupakan satu kesatuan tunggal. Syarat kalimat efektif nomor 3 adalah keparalelan, yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika menggunakan kata kerja, maka semuanya harus kata kerja. Contohnya, harga bensin disesuaikan atau dinaikkan secara bertahap. Yang keempat, kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel, sehingga suatu kalimat tersusun rapi dan memiliki makna yang sama. Contohnya, Harini menolong adiknya yang jatuh dengan menggendong ke dalam rumah. Dan di hari libur, Rika berencana merapikan kamar dan membeli keperluan sekolah. Syarat kalimat efektif yang kelima, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata yang ringkas, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Cara melakukan penghematan. 1. Menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, karena sakit, Revina tidak datang ke acara itu. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinate pada hiponimi kata. Contoh, peserta ujian nasional wajib memakai celana hitam. Yang ketiga, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, Ratih sudah naik gunung sejak tadi pagi. 4. Memperhatikan kata jamak. Contohnya, para peserta memasuki ruang ujian. Syarat kalimat efektif yang keenam adalah penekanan atau penegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya, sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut.
Ini dilakukan dengan meletakkan kata kunci di awal kalimat dan mengurutkan kata sesuai tahapannya. Yang ketujuh, kecermatan, yaitu kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contohnya, siswa sekolah terkenal itu menjadi juara pertama. Syarat yang kedelapan adalah kelogisan. Kelogisan adalah bahwa ide kalimat dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Kesalahan dalam penyusunan kalimat efektif. Yang pertama, pleonastis atau pleonasme, yaitu pemakaian kata yang berlebihan, yang seharusnya tidak diperlukan. Yang kedua, kontaminasi. Ketiga, salah pemilihan kata. Keempat, salah penalaran. 5. Pengaruh bahasa asing atau bahasa daerah yang biasa disebut dengan interferensi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai paragraf. Paragraf merupakan gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling terkait satu sama lain. Dengan mengetahui jenis paragraf, dapat membantu kita dalam menyusun karya yang baik dan benar. Paragraf yang baik minimal terdiri dari 2 kalimat atau 2 gagasan. Umumnya, paragraf terdiri atas 4-10 kalimat, tergantung dari pengembangan gagasan yang diinginkan oleh penulisnya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada deskripsi, yaitu jenis paragraf yang berisi kalimat-kalimat mendeskripsikan tentang sesuatu hal. Yang kedua ada eksposisi, yaitu paragraf yang menjelaskan tentang sesuatu. Penjelasan atau pemberian seringkali bertolak dari satu definisi. Yang ketiga ada argumentasi, yaitu jenis paragraf yang berusaha meyakinkan pembaca bahwa hal yang dikemukakan adalah benar. Cara meyakinkan kebenaran itu biasanya disertai dengan beberapa fakta. Dan yang terakhir, ada narasi, yaitu paragraf yang berusaha menceritakan peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh seorang tokoh. Selanjutnya, ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu kalimat utama yang terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf deduktif dan induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Dan yang terakhir ada paragraf tersebar, yaitu paragraf yang kalimat utamanya tersebar di seluruh paragraf. Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun yang terletak dalam paragraf yang berfungsi untuk membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik dan benar. Contohnya kalimat utama tanpa kalimat penjelas atau pendukung, maka tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Berikut ada 4 unsur-unsur paragraf. Yang pertama ada topik atau gagasan utama, kedua ada kalimat utama, ketiga ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung, dan yang terakhir ada konjungsi. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memenuhi syarat kohesi, koherensi, dan kelengkapan. Sebagai berikut, ada 3. Yang pertama ada kohesi, yaitu kesatuan menyatukan satu hal, terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kedua ada koherensi, yaitu kepaduan atau kekompakan yang tertuju kepada satu hal, terdiri atas repetisi, yaitu kepaduan paragraf dan kata kunci. Kedua ada kata ganti, berfungsi untuk menghindari monoton atau membuat diksi yang bervariasi. Ketiga ada kata transisi, yaitu menyambung antar kalimat. Dan yang terakhir dalam syarat pembentukan paragraf, yaitu menggunakan metode pengembangan paragraf tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.